dearth of historical sources karena historical sources juga nggak banyak. Artinya ada yang mengklaim sebelum Wali Songo sudah ada yang mengklaim setelah Wali Songo, ada yang mengklaim Wali Songo adalah dari Hadrami, tapi juga banyak yang mengklaim dari Samarkand, dari mana-mana dan lain-lain. Yang jelas, abad ke-17, abad ke-18, mereka sudah sampai di posisi-posisi yang cukup influential. Di zaman pemerintahan, itu berarti zaman VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Ya. Dan sebelum itu misalnya, waktu perang Cina, ya, geger Cina, itu zaman Kartosuro, ya, Pakubuwono II. Itu mufti dari Kesultanan Mataram adalah seseorang yang bernama Said Alwi. Nggak ada surname-nya, tidak ada, Said Alwi kalau Anda baca di babat-babat itu. Nah, Said Alwi ini nama yang sangat hadrami dan udah kelihatan ini nama habaib dan nama hadrami sekali. Said Alwi. Kalau nggak salah keluarga Al-Haddad. Itu satu kita lihat. Terus di sini misalnya di Jakarta ini ada makam keramat Luar Batang. Ya kan? Itu juga tahun 17 sekian tuh Habib Husin bin Abu Bakar itu udah ada. Kemudian ya ada beberapa, tapi juga yang paling menonjol itu misalnya orang-orang ini, para habaib ini, abad ke-18 itu adalah masa mereka betul-betul mempunyai satu influence yang besar. Social positionnya juga tinggi ya di pemerintah Hindia Belanda maksudnya. Both di pemerintah Hindia Belanda dan di kesultanan-kesultanan lokal. Karena mereka berafiliasi dan beraliansi dengan kaum Bugis, dan 18th century itu biasa disebut sebagai the Bugis century. Dalam sejarah kita ini, that was the Bugis century. Karena orang Bugis itu menguasai lautan, perairan Nusantara. Ya kan, sampai mereka sampai sekarang Kesultanan Johor is a Bugis dynasty, ya kan? Ada di mana-mana. Di mana-mana. Nah, orang-orang Hadrami ini mereka kawin-mengawin dengan putri-putri Bugis. Jadi sampai akhirnya kemudian misalnya satu contoh Kesultanan Al-Qadri, ya. Di mana sih ceritanya? Di Pontianak. Di Pontianak. Habib Hussein Al-Qadri seorang ulama datang, kemudian dia muridnya itu orang-orang Bugis semuanya, dan dia kawin-mengawin dengan siapa, Daeng Parani, salah satulah dari 4 panglima besar itu. Kemudian mereka establish themselves di Mempawah. Kemudian Habib Hussein ini diminta untuk babat alas di daerah yang katanya banyak setan, banyak kuntilanaknya. Kan dalam bahasa Melayu itu kan kuntilanak itu Pontianak. Nah, akhirnya dia bisa musir setan itu, akhirnya di-clear, ya kan, babat alas, akhirnya bangun kesultanan dengan dia anaknya menjadi raja, yang anaknya bapak Habib, ibu royal blood dari Bugis, gitu kan. Itu kan selalu trajektorinya seperti itu. Begitu juga keamiran, Emirate of Kubu. Kubu itu bukan kesultanan, itu di Kalimantan Tengah. Kubu itu keluarga Al-Idrus, mereka emirate. Jadi kalau amir itu berarti di bawahnya sultan. Jadi dia vassal state, ya. Itu juga semuanya, jadi kesultanan-kesultanan Hadrami ini di backup oleh Bugis, jadi powerhouse-nya itu Bugis selalu, gitu loh. Deckingannya itu Bugis. Begitu juga dengan Siak. Yang mana itu juga mereka keturunan Habib, tapi juga keturunan dari raja-raja Minangkabau, Raja Kecik itu, ya kan, di backup juga sama Bugis. Karena gini loh, dulu itu politik itu kan, politik of kinship itu kalau misalnya Anda bisa mengalahkan raja atau rival politik Anda, kan berarti rival politik Anda itu harus mengawinkan anaknya dengan Anda, gitu kan? Dia harus menjadi mertua Anda. Jadi sebenarnya dipaksa untuk menjadi mertua, gitu. Seperti juga di Barat ya? Iya, dan Ottoman dan lain-lain itu kan semua. Begitu. Kenapa menjadi diambil anaknya. Jadi akhirnya mensolidifikasi hubungan kinship. Nah itu caranya seperti itu. Dan kita juga lihat misalnya Sultanah Aceh yang terakhir. Ada 4 kan Sultanah Aceh yang terakhir. Yang terakhir kemudian ada fatwa dari Mekah yang mengatakan. Yang terakhir siapa ya? Bukan Kamalat Shah? Iya, Kamalat Shah, kalau nggak salah. Kamalat Shah. Kemudian kan ada fatwa dari Mekah bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Akhirnya dia turun tahta, suaminya menjadi sultan, dan suaminya ini dari keluarga Jamalul Lail, keluarga Habib, gitu. Jadi tiba-tiba Raja Aceh adalah Habib. Jadi orang-orang Hadrami ini, satu yang harus kita pahami, mereka itu
identitas mereka itu berbasis kepada nasab, kepada genealogy, bukan kepada etnisitas. Oleh karena itu, bayangkan ya, kalau misalnya Anda mengidentifikasikan diri Anda itu sebagai berdasar nasab, berarti Anda bisa menjadi orang apa saja. Artinya kearapan itu tidak penting buat Anda, karena yang penting adalah genealoginya.